Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Materi yang kami akan bawakan yaitu mengenal teori etika secara umum dan syariah, makna keadilan serta perjuangan moral liberalisme dan sosialisme. Agenda presentasi yang kami akan bawakan yaitu yang pertama, apa pengertian etika secara umum dan Islam, dan yang kedua, apa definisi dari keadilan itu, dan yang ketiga, apa itu liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Di tengah kepungan zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika semakin luntur atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas akan sudah mewabah di setiap lini kehidupan ketika membicarakan masalah etika. Secara sepihak, orang tentu akan berpikir mengenai norma dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis, yang memakan banyak waktu. Masalah keadilan muncul antara lain dalam kaitan dengan milik. Tentang itu, liberalisme dan sosialisme mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Liberalisme menekankan milik pribadi sebagai salah satu hak manusia yang paling terpenting, sedangkan Sosialisme berpendapat bahwa milik tidak boleh dibatasi pada kepentingan individu saja, melainkan mempunyai fungsi sosial lainnya. Perkenalkan, nama saya Urwatunisa. Di sini saya akan membahas pengertian etika secara umum dan Islam. Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral atau individu dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup. Selanjutnya, etika Islam atau adab dan akhlak Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Baik, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu definisi keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatuhnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut, berarti ketidakadilan. Di dalam memahami keadilan perlu diketahui bahwa keadilan itu terbagi ke dalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuannya, yaitu yang pertama, keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang yang menjadi bagiannya, di mana
yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Selanjutnya yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Kemudian yang ketiga, keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang menjadi objek dari keadilan legal. Itu tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama bonum komun. Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang tersebut. Selanjutnya yang keempat, keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yang kelima, keadilan kreatif. Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, keadilan protektif. Keadilan protektif ini adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dalam masyarakat. Keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Baik, saya Nurul Kirana ingin memaparkan materi ketiga, yaitu liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Bagian pertama, tinjauan historis. Menurut John Locke dan milik pribadi. Menurut Locke, manusia memiliki 3 hak kodrat, yaitu life, freedom, and property. Yang paling penting adalah hak atas milik, karena kehidupan dan kebebasan kita miliki juga. Pekerjaan adalah legitimasi setiap milik. Manusia menginvestasikan tenaga kerjanya dalam suatu hal, dan dengan demikian hal itu dilepaskan dari keadaan tidak bertuan dan menjadi milik si pekerja itu. Selanjutnya, menurut Adam Smith dan pasar bebas. Adam Smith memerangi merkantilisme yang menandai Inggris pada waktu itu. Peraturan dan regulasi berlebihan tentang perdagangan yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Dengan menerima pasar bebas, Smith menerima juga kompetisi sebagai cara efisien untuk mewujudkan kebebasan di bidang ekonomi. Adapun poin selanjutnya yaitu pertentangan dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme. Liberalisme. Inti pemikiran dari liberalisme tekanannya pada kebebasan individual. Negara harus menjaga para warganya beserta miliknya tetap dalam keadaan aman, sehingga tidak akan terjadi tindakan yang meresahkan masyarakat. Selain itu, negara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warganya untuk menjalankan kebebasannya sendiri. Pasar bebas adalah pengertian pokok bagi pemikiran liberalistis di bidang ekonomi. Relasi-relasi ekonomis harus berjalan menurut hukum penawaran permintaan. Keadaan ekonomi paling baik akan tercapai bila mekanisme pasar bisa menentukan segala-galanya. Selanjutnya, sosialisme. Jika liberalisme menempatkan individu di atas masyarakat, maka sosialisme menempatkan masyarakat di atas individu. Sosialisme memandang manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai sesama yang hidup bersama orang lain. Liberalisme lebih cenderung melihat manusia sebagai individu yang mempunyai kebebasan masing-masing. Masyarakat yang diatur secara liberalisme ditandai egoisme, sedangkan masyarakat yang diatur secara sosialistis ditandai solidaritas atau kesetiakawanan. Kalau liberalisme menekankan hak atas milik pribadi, maka sosialisme ingin mengatur lembaga milik sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Poin terakhir yaitu kelemahan dan kelebihan liberalisme dan sosialisme. Liberalisme. Kelebihan liberalisme adalah bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Adapun kelemahan liberalisme utama adalah bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup seperti kaum buruh dalam masyarakat berindustri. Sosialisme. Kelebihan sosialisme adalah mereka menemukan dimensi transindividual dari milik. Milik selalu mempunyai suatu fungsi sosial dan tidak pernah boleh dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Adapun kelemahan sosialisme adalah kenyataan bahwa ekonomi yang direncanakan dari atas ternyata tidak bisa berhasil jika barang yang dimiliki bersama tanggung jawab kurang dirasakan. Nah, itulah beberapa penjelasan materi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntunan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pertentangan dan perdamaian liberalisme dan sosialisme, yaitu yang pertama liberalisme tekanannya pada kebebasan individual. Negara harus menjaga agar para warganya beserta miliknya tetap dalam keadaan aman, sehingga tidak akan terjadi tindakan yang meresahkan masyarakat. Sedangkan sosialisme yaitu jika liberalisme menempatkan individu di atas masyarakat, maka sosialisme menempatkan masyarakat di atas individu. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mengenal teori etika secara umum dan syariah, makna keadilan serta perjuangan moral, liberalisme dan sosialisme. Kami berharap kepada viewers untuk tidak segan memberikan kami kritik ataupun saran agar dapat kami ambil pembelajaran untuk kedepannya. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.